Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ke materi secara daring anak-anak untuk magnet berikutnya, yaitu KD induksi elektromagnet. Yaitu indikator adalah menjelaskan hubungan antara pergerakan garis medan magnet dengan terjadinya gerakan induksi melalui percobaan, menjelaskan prinsip kerja generator, dinamo, dan menjelaskan secara kuantitatif prinsip sederhana cara kerja magnet. Dan yang keempat adalah menggunakan trafo dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar ini adalah gambar apa? Ya, tentu saja kalian tahu bahwa gambar ini adalah gambar dinamo. Peta konsepnya adalah pertama adalah GGL, generator, induksi, cara kerja trafo, jenis trafo, persamaan pada trafo, efisiensi trafo, dan kegunaan trafo. Perhatikan hubungan ini adalah hubungan pergerakan garis gaya medan magnet dengan timbulnya GGL. Jadi di sana kita hubungkan jika arus listrik dapat menimbulkan medan magnet, apakah medan magnet juga dapat menimbulkan arus listrik. Itu buktinya adalah ini, kalau listrik itu dihubungkan medan magnet ring besi, di sana akan galvanometernya akan bergerak, itu berarti ada listrik. Terus seorang ilmuwan bernama Faraday itu memiliki gagasan dapat medan magnet menghasilkan arus listrik. Gagasan ini didasarkan oleh adanya penemuan Ørsted bahwa listrik dapat menghasilkan medan magnet. Pada tahun itu Faraday berhasil membangkitkan arus listrik dengan menggunakan medan magnet seperti ini, yaitu dengan lilitan yang dimasukkan di dalamnya adalah magnet. Terus pada saat magnet digerakkan keluar masuk dalam keadaan jarum jam pada galvanometer menyimpang. Penyimpangan jarum galvanometer menunjukkan bahwa di dalam kumparan mengalir arus listrik. Arus listrik seperti ini disebut arus induksi. Nah, arus timbulnya pada ujung kumparan timbul beda potensial disebut gaya gerak listrik atau GGL induksi. Penyebab timbulnya GGL induksi di situ arah garis gaya magnet adalah dari U ke S. Nah, di sana nanti kalau dimasukkan di dalam kumparan adanya perubahan garis gaya magnet yang memotong kumparan, sedang pada terjadinya tegangan pada ujung-ujung kumparan karena adanya perubahan jumlah garis gaya magnet yang disebut induksi elektromagnet. Terus faktor yang menentukan besarnya GGL, banyaknya lilitan atau kumparan, kecepatan keluar masuknya magnet, terus kuat medan magnetnya, jadi kutub tidak mengaruh, jadi di situ kecepatan medan magnetnya. Terus generator, prinsipnya generator adalah yang dapat membangkitkan gaya gerak listrik yang besar, contohnya ini, sehingga di sini nanti akan menjadi pembangkit listrik yang besar juga. Prinsip kerja generator di sini adalah kumparan yang berputar di dalam medan magnet tetap. Jadi di sana ada kumparannya, terus nanti diputar, ada magnetnya, ada cincinnya, ada sikatnya itu, sehingga di situ akan menghasilkan arus listrik. Nah, jenis-jenis generator ada yang dinamakan AC, yaitu air alternating kuring, yaitu terdiri dari sebuah kutub utara dan selatan, magnet permanen berbentuk U, kumparan, cincin lokal, dan sikat. Gambarnya seperti ini. Jadi di sana nanti diputar sehingga akan menghasilkan gerakan di galvanometernya. Terus generator DC atau direct current ini hampir sama dengan komponen AC. Perbedaan adalah terletak pada cincin belahnya. Jadi cincin belahnya di sini cuma satu, kalau pada ini dua, itu. Terus berikutnya dinamo. Dinamo pada prinsipnya adalah alat untuk membangkitkan energi listrik yang kecil. Dinamo dan generator sama-sama mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Prinsip kerja dinamo, poros dinamo dihubungkan dengan roda sehingga ketika roda berputar, dinamo ikut berputar, sehingga di sana putaran magnet silinder dalam kumparan sehingga menghasilkan gaya gerak listrik yang berubah-ubah. Maka terjadilah GGL induksi pada ujung-ujung kumparan. Terus berikutnya dinamo sepeda seperti itu, pada dasarnya sama, yang dimaksud arus DC, jadi dia berputar. Jadi magnetnya itu ada, semakin cepat roda berputar semakin terang nyala lampunya. Terus dinamo di sana ada dua jenis, yaitu dinamo AC DC. Dinamo sama dengan jenis generatornya itu tadi sama. Itu trafo itu adalah
Fungsinya alat untuk digunakan untuk mengubah tegangan bolak-balik atau AC dari suatu nilai tertentu ke nilai yang tidak diinginkan. Jadi mengubah, menurunkan juga bisa, menaikkan juga bisa. Trafo di sini ada yang dinamakan kumparan primer, ada yang dinamakan kumparan sekunder. Nah, sekunder primer itu masuknya, sekunder itu adalah keluarnya. Nah, jenis trafo kalau untuk menaikkan itu dinamakan step up. Cirinya adalah NP lebih kecil dibanding NS, VP lebih kecil dibanding VN, namun I-nya lebih besar dibanding IS. Itu gambarnya. Sedangkan yang trafo step down itu kebalikannya, NP lebih besar dibanding NS, VP lebih besar dibanding VS, tetapi arusnya lebih kecil dibanding arus sekundernya. Gambarnya seperti itu. Terus persamaan trafo NP per NS sama dengan VP per VS, ya kesamaannya di situ. N itu adalah lilitan, V itu adalah tegangan. Itu. Kalau digabungkan seperti ini, nanti NP per NS sama dengan IS per IP. I itu adalah arus. Terus perbedaan traumotor tegangan traumotor dibanding berbalik dengan kuat arus masing-masing. Kalau rumusnya digabung adalah menjadi NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Tapi nanti jangan kaget kalau anak-anak menjumpai buku yang dibalik, S-nya di atas semua, tapi untuk yang arusnya IP-nya itu yang di atas. Itu nanti untuk mencari persamaan itu akan hasilnya sama. Efisiensi trafo, jadi trafo itu adalah efisiensinya adalah nilainya adalah seperti itu. Efisiensinya itu seperti taling pada bahasa Jawa, WS per WP kali 100%. W itu berarti energi, yang mana W itu nanti diperoleh dari VIT, ya. W itu sama dengan VIT yang diperoleh dari itu, sehingga nanti di situ akan timbul efisiensinya berapa, sehingga di sana PS, P itu berarti daya sekunder, P itu daya PVI, nah itu di P itu kan dari PI, ya itu. Terus penggunaan trafo itu ada power supply, satu daya, adaptor, transmisi jarak jauh, alat-alat keterangan radio dan sebagainya. Transmisi itu adalah daya listrik ke konsumen menggunakan tegangan tinggi. Untuk itu diperlukan transfer peningkat atau step up dan transfer penurun atau step down. Nah, sistemnya itu seperti itu. Jadi PLTU masuk jaringan transmisi, terus nanti gardu penurun. Gardu penurun nanti jaringan transmisi lagi, tegangan menengah, gardu penurun tegangan lagi menjadi dua kabel, terus kemudian siap digunakan oleh konsumen. Tuh, jadi seperti itu anak-anak kurang lebihnya nanti untuk dipelajari dan dikerjakan lagi untuk soal-soal yang ada di LKS atau nanti saya kirim lewat Google Form. Demikian pertemuan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat dan salam sehat selalu, tidak usah kemana-mana, jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.